Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semuanya. Perkenalkan, nama aku Nailul Stefani, absen 23 kelas 10C. Di sini aku akan memberikan edukasi menarik tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Terdapat 3 bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah jalur, dan yang ketiga adalah tokoh. Yang pertama adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam datang melalui pedagang dan ulama dari wilayah Persia atau Iran yang sejak lama memang sudah menguasai jalur perdagangan Samudra Hindia. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i dan berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan penganut Syiah. Kedua, teori India. Teori India atau Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk melalui pedagang Muslim dari pantai barat India, khususnya Gujarat, yang pada abad ke-10 hingga ke-13 menjadi pusat perdagangan internasional. Snork Hargrudge berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melewati ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Ketiga, teori Arab. Teori Arab berpendapat bahwa Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sejak abad ke-7. Beberapa ulama modern seperti Buya Hamka juga mendukung pandangan bahwa Islam pertama kali masuk langsung dari Arab, lalu dilanjutkan oleh pedagang dari wilayah lain. Keempat, teori Cina. Komunitas Muslim Tionghoa berlayar ke Nusantara dan membangun permukiman dagang di sini. Kemudian mereka menyebarkan agamanya, yaitu agama Islam, ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Palembang, Semarang, dan Gresik. Terakhir, teori Turki. Teori Turki atau otonom bukan menjelaskan jalur masuknya Islam, tetapi menjelaskan pengaruh politik dan militer Turki Utsmani dalam perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, terutama di Aceh. Pada abad ke-16, Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Otonom untuk melawan penjajahan dari Portugis. Yang kedua adalah jalur masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat 6 jalur yang akan kita bahas loh. Nantikan ya. Pertama, perdagangan. Jalur perdagangan menjadi yang paling utama karena sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 pelabuhan-pelabuhan di Nusantara seperti Perlak, Pasai, Malaka, Tuban, Gresik, dan Ternate menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Cina singgah untuk berdagang dan mengenalkan ajaran Islam. Kedua, perkawinan. Para pedagang Muslim yang tinggal di Nusantara sering menikahi perempuan pribumi. Ini bisa menjadi cara untuk mereka berdakwah, mempengaruhi lingkungan sekitar, agar
masyarakat sekitar juga menganut agama Islam. Ketiga, kesenian. Jalur kesenian juga menjadi cara strategis untuk penyebaran Islam. Para wali dan ulama memanfaatkan bentuk-bentuk kesenian lokal seperti wayang, gamelan, hikayat, sastra, syair, dan kaligrafi untuk menyampaikan nilai-nilai Islam agar masyarakat mudah untuk menerimanya dan tidak ada penolakan budaya. Keempat, pendidikan. Pendidikan yang dilakukan melalui pesantren, surau, masjid, dan lembaga pengajian yang dibangun oleh para ulama dan wali. Setelah menyelesaikan pendidikan, para santri kembali ke daerah masing-masing untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai kepulauan. Kelima, ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf menekankan pada akhlak mulia, ketenangan batin, dan kedekatan dengan Tuhan, sehingga cocok dengan budaya masyarakat Nusantara. Keenam, politik. Ketika raja atau elit politik memeluk Islam, rakyat biasanya mengikutinya karena sistem pemerintahan kala itu yaitu mengikuti atau menghormati otoritas pemerintahan. Yang terakhir, kita akan membahas tokoh penyebar Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali tokoh penyebar Islam yang ada di seluruh kepulauan Indonesia. Tapi kali ini aku akan membahas salah satu tokoh saja ya. Aku akan membahas tokoh bernama Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin dari Ternate memerintah sekitar 1486 sampai 1500. Ia menjadi raja pertama yang menggunakan gelar sultan dan meletakkan Islam pada pemerintahannya. Sejak usianya belia loh, ia mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein yang juga menyarankan ia untuk melanjutkan belajarnya ke tanah Jawa. Belajar dari Sunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo di Gresik, Jawa Timur, yang memperkuat pengetahuannya tentang Islam. Sultan Zainal Abidin. Ia memiliki peran yang sangat penting dalam memerintah Kesultanan Ternate. Perannya yaitu 1. Mengganti gelar Kolano menjadi Sultan. 2. Menerapkan hukum Islam dalam dasar pemerintahan. 3. Membangun madrasah sebagai pusat pendidikan agama. Sultan Zainal Abidin. Ia memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Kesultanan Ternate. Kepemimpinannya menjadi tonggak penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Maluku. Ia juga dikenal sebagai bapak pendiri 4 kerajaan Islam di Maluku yang dikenal dengan Maluku Kiraha, Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan.